dipersembahkan oleh Pemirsa, batas waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden tinggal sebulan lagi. Dari 3 nama bakal calon presiden, baru Anies Baswedan yang sudah mendapatkan pasangan, Muhaimin Iskandar. Sementara 2 bakal capres lainnya masih sibuk berkutat dengan ajang pencarian bakal cawapres. Berbagai pertemuan dan sinyal-sinyal ditunjukkan, namun 1 nama tak kunjung dikukuhkan. Ada lagi 2 partai, yakni PKS dan Demokrat, yang masih belum memantapkan pilihan koalisi. Inilah kontroversi selengkapnya, pasangan Pilpres last minute, bersama saya, Zilvia Iskandar. Apa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan dulu di sebelah kiri saya ada juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selanjutnya ada Ketua DPP Partai Golkar, Kristina Aryani. Dan di sebelah kanan saya ada juru bicara PKS, M. Iqbal. Dan yang baru saja bergabung ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Bang Eriko Sotarduga. Silakan, Bang Eriko. Baru saja tiba ini. Waalaikumsalam. Benar-benar Sotarduga ya. Tidak terduga, tapi untungnya datang ya. Betul, sesuai dengan judul kita. Betul. Dan terakhir ada pengamat politik, Mas Adi Prayitno. Pas sekali ya, karena yang hadir last minute kita tanya dulu yang pertama nih. Bang Eriko. Yes. Oke. Jadi sebetulnya nama untuk bacawa pres Ganjar itu sudah mengerucut ke 3 atau 5 sih? Ya sebenarnya tidak ada yang salah, Mbak. Kalau yang 3 ini memang itu yang beredar di internal kami, memang beredar Profesor Mahfud MD, beliau seorang yang memang intuisinya memang sudah jelas lah terbukti begitu ya. Begitu juga Kang Emil sebagai orang Jawa Barat yang memang populer di Jawa Barat, dan juga Mas Sandi pengusaha, orang muda. Tapi saya beberapa kali sudah mengingatkan, bisa saja. Tadi kan sudah dikatakan tidak terduga, bisa saja hal yang tidak terduga terjadi. Nah kalau di hitungan saya kalkulasinya, ada kemungkinan 2 orang yang tidak terduga, bisa saja. Bisa tapi saja muncul ya? Tapi kalau Mbak Silvi tanya siapa ya, saya kan tidak boleh membuka. Karena dari rapat TPN kemarin, Tim Iya. Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo itu selain nama Mahfud MD, Kang Emil dan juga Sandi, ada nama Andika Perkasa dan Iya. juga TGB ya. Betul. Oke, karena tadi Bang Eriko menyebutkan nama Kang Emil, padahal kan Kang Emil dari Golkar, dan kita tahu Golkar posisinya ada di barisan pendukung Pak Prabowo. Dan sudah ada Mbak Kristina di sini. Sebetulnya dari Golkar itu Erlangga atau RK yang mau dicalonkan menjadi cawapres? Jadi ini tak perlu diduga. Posisi kami sih jelas ya, dari awal juga ya kami sudah, ini kan melalui proses, mekanismenya ada keputusan partai, dari mulai Munas, lalu juga ke Rapimnas sampai ke Rakernas. Pak Erlangga Hartarto ini memang yang kami beri mandat untuk maju gitu ya. Saat ini dalam posisi semua kader partai berjuang agar Pak Erlangga bisa menjadi bakal cawapres dari Pak Prabowo. Tadi juga kebetulan ada rapat hari ini, mungkin baru saja selesai di DPP Partai, tadi juga saya sempat hadir, dan beliau juga mengakui kepiawan Pak Erlangga dalam sisi ekonomi, dan itu akan menjadi klop lah, saling komplementari. Jadi itu sesuatu hal yang positif, tapi tentunya kita tidak bisa mendahului. Tapi posisi kami jelas, Pak Erlangga adalah yang kami sodorkan. Bukan untuk RK bakal, ya? Dan bukan RK. Tapi ada yang menarik loh tadi, Mbak. Disampaikan Pak Mekeng, beliau Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Iya. bahwa
kalau di kerjasamanya tidak mencalonkan Pak Erlangga, Erlangga, bisa saja kan begitu. Bisa saja apa? Bisa saja Pak RK tadi bersama-sama, dan jangan lupa Bisa saja apa? bisa saja bersama-sama dengan loh. Tapi sekali Bisa lagi saja kan maksudnya tidak ada sesuatu yang pasti. Golkar cabut dari koalisi Indonesia 2014 Maju. Mbak, jangan lupa Pak JK bersama-sama dengan kami, tetapi juga Golkar maju dengan Dua kaki gitu ya? Ya saya tidak mengatakan itu ya. Tapi maksudnya Itu Mbak begitu? Silvi tadi yang Maksudnya menyatakan. begitu? Saya cuma menyampaikan fakta yang ada. Seperti itu. Oke, seperti itu. Tapi ada juga selain Mekeng sebetulnya, Ahmad Doli Kurnia kemarin juga mengatakan bahwa Bu Mega katanya yang mengundang langsung RK dan langsung ditawari menjadi cawapres. Benar begitu, Bang Eriko? Begini, pertemuan Ibu Mega dengan Kang Emil itu nanti bisa ditanyakan sama Kang Emil dan juga Mas Hasto sebagai sekjen, yang mereka bertiga itu sebenarnya dalam rangka pembangunan monumen Bung Karno di Bandung, dalam rangka pembangunan satu kota baru kalau saya tidak salah yang nilainya cukup besar. Nah, itu yang dilaporkan oleh Kang Emil untuk progres-progres yang nanti terjadi terhadap monumen Bung Karno. Nah, ini yang menarik Mbak Sil, bahwa kalau Ibu Mega melihat sesuatu hal itu bukan katakan dengan Eriko, kamu kalau jadi cawapres seperti apa? Bukan seperti itu. Tapi beliau melihat seperti apa dalam pembicaraan, di dalam kapasitasnya sehari-hari, kemudian juga track recordnya. Nah, nanti itu pasti akan dibicarakan di antara ketua-ketua umum ini. Tapi jangan lupa, pasti bersama juga dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai incumbent, dan itu kader PDI Perjuangan, dan juga Mas Ganjar. Jadi ini Mbak Zil, siapa yang meyakini bahwa sudah pasti pendaftaran nanti tanggal 9 sampai 16 bahwa sekarang itu sudah pasti? Belum tentu. Iya. Ini semua bisa berkembang. Pasti. Mbak Krisna, saya balik lagi nih. Tadi dari internal Golkar sendiri yang menyebutkan ada tawaran langsung dari Bu Mega meskipun sudah dibantah oleh Bang Eriko ya. RK, spesifik RK ditawari menjadi cawapres Ganjar. Itu info dari mana itu Bang Doli? Ya mungkin saya kurang tahu juga apa mungkin Pak RK-nya yang menyampaikan demikian ya sehingga Pak Doli juga bicara seperti itu. Tapi yang pasti ini kan melalui keputusan ya, dan Pak Doli juga saya rasa juga sudah bantah kan, kita sudah punya plotting khusus ya buat Pak RK ketika bergabung dengan Partai Golkar, itu sudah ada rencana untuk Pak RK seperti itu. Kalau memang kebetulan nanti tiba-tiba ini ada perubahan atau bagaimana, saat ini kan kita juga belum bisa memastikan ya. Tapi posisi kami sih tetap kalau untuk ini, dan kami tengah berjuang seperti tadi disampaikan juga. Waktunya tinggal berapa nih? 1 bulan lagi kan? Jadi kami tidak terganggu dengan isu seperti itu. Kalau mau dibilang juga lucu juga, Pak Said juga hari ini kan kemarin bilang gitu kan, jangan terlalu GR juga kalau misalnya ini karena belum tentu. Jadi saya nggak mau berandai-andai sih Mbak untuk sesuatu yang belum pasti. Yang pasti itu yang pasti itu tidak pastian itu sendiri Mbak. Itu di dalam politik biasa seperti itu. Oke, baik. Tapi selain dengan isu ada pertemuan antara RK dengan Bu Mega yang ditawari sebagai cawapres, semalam jelas kita lihat ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan RK. Giliran ini gantian, coba kita lihat dulu ya seperti apa. Bahkan bawa-bawa ada cilok gitu ya, coba kita lihat seperti apa foto-fotonya. Nah, ini dia. Banyak makanan, ada ciloknya juga, Pak Prabowo juga sampai memposting di sosial medianya. Spesial sekali sepertinya ini Bang Habib, ada apa? Apakah RK sekarang sedang menjadi rebutan antara Ganjar dengan Prabowo? Hubungan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo yang sangat baik ini bukan hal baru. Karena waktu beliau mencalonkan pertama kali menjadi wali kota Bandung, itu rekomendasikan oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi salah satunya mungkin nostalgia juga semalam itu. Tapi tentu dua tokoh bangsa bertemu pasti bicara soal isu-isu kebangsaan. Termasuk mungkin juga soal pemilu ini. Nah, apakah ada secara spesifik bicara soal posisi cawapres, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas saat ini Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya, para ketua umum partai politik terus memperbanyak informasi ya, memperkaya masukan ya, agar keputusan penentuan cawapres itu bisa benar-benar matang ya, berdasarkan bahan-bahan yang selengkap-lengkapnya. Oke, tapi apakah Pak Prabowo mempertimbangkan juga selain Erlangga mungkin RK juga bisa menjadi bacawa pres? Kita tidak kunci ya soal kriteria seperti apa. Ya, apalagi sosoknya harus dari mana, tidak dikunci. Jadi masih terbuka, siapapun bisa mengusulkan siapapun. Itu
yang sampai saat ini masih berjalan. Jadi banyak sekali tokoh diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Kalau yang diusulkan dari Golkar kan Erlangga Hartarto. Tentu. Jadi mungkinkah Pak Prabowo akan memilih nama orang yang di luar yang diusulkan? Tidak dalam kapasitas bicara mungkin nggak mungkin ya. Saya bukan pengamat, tapi sebagai kader Partai Gerindra saya perlu informasikan bahwa keputusan soal cawapres ini akan dibuat oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik secara musyawarah. Oke, Mas Adi, kalau kita lihat dari survei elektabilitas, kita sambil tampilkan ya survei elektabilitas. Sebetulnya surveinya RK ini cukup tinggi. Kalau tidak di Polling Institute periode 21 sampai 25 Agustus itu RK 14,2%, di bawahnya Erick Thohir. Kalau secara elektabilitas bacawa pres sebetulnya RK bukan di urutan pertama, tapi kenapa RK sekarang seolah jadi rebutan, Mas Adi? Ya, variabelnya dua. Pertama, Pak RK itu harus diakui punya basis politik dan penetrasi yang cukup kuat di Jawa Barat ya. Karena Jawa Barat ini kan merupakan salah satu battleground politik yang saya kira pastinya akan menjadi sasaran semua capres untuk mendulang suara. Apalagi kalau kita melihat survei specifically di Jawa Barat, RK ini kan popularitas dan elektabilitasnya melampaui yang lain. Tingkat kesuksesan, tingkat kedisukan itu di atas rata-rata. Oleh karena itu siapapun yang bisa mendampingi Ridwan Kamil, entah itu Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, itu ada asumsi dan keyakinan bisa meningkatkan elektabilitas secara signifikan. Itu yang pertama, Mbak. Tapi memang RK ini kan punya political barrier ya, yang saya kira tidak mudah karena Golkar itu sudah memutuskan pilihan politiknya kepada Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut dengan barrier. Tapi kalau kita melihat dua korespondensi politik secara faktual tidak bisa dibantah. 2004 memang Golkar berbeda dengan Yusuf Kala. Golkar saat itu hasil konvensinya memutuskan mengusung Wiranto dengan Gusola, tapi pada saat yang bersamaan JK justru berpasangan dengan SBY menang Pilpres. 2014 kemudian Golkar juga bergabung dengan Prabowo Subianto. Pak JK saat itu juga berkoalisi dengan Jokowi dan menang Pilpres. Sangat mungkin sebenarnya kalau ada portofolio politik yang memadai, Ridwan Kamil itu diyakini mampu meningkatkan elektabilitas, PDIP mau ataupun Gerindra mau, bukan tidak mungkin RK akan menerima itu dengan baik. Tentu dengan catatan dengan atau tanpa Golkar sekalipun. Jadi bagi saya Kang Emil ini adalah makhluk politik ya, yang saya kira memang pola pikirnya adalah untung dan rugi. Apalagi Pilpres itu adalah panggung besar yang pastinya dimimpikan oleh semua calon. Oke, apakah itu berarti Golkar yang ingin Pak Erlangga harus berhati-hati dengan RK? Ya saya kira Golkar sudah matang ya dalam soal itu. Tapi yang jelas sampai saat ini ada kecenderungan memang Golkar itu terus ingin meyakinkan Prabowo Subianto untuk menjadikan Pak Erlangga sebagai kandidat cawapresnya ya. Itu adalah pilihan rasional, mengingat harus diakui Pak Erlangga ini adalah ketua umum partai yang pastinya dinilai mampu mengorkestrasi kekuatan politik Golkar. Mbak, saya ingat persis ketika Pak Erlangga jadi ketua umum Golkar, saat itu Golkar sedang dalam turbulensi politik yang menurut saya mengerikan. Ketua umum Golkar sama sekjennya itu berurusan dengan KPK. Tapi perolehan suara pileg Golkar itu runner up. Kalau kita hitung suaranya di DPR ya. Oleh karena itu cukup beralasan kalau kemudian elit-elit Golkar seperti Pak Doli misalnya masih meyakinkan kepada publik bahwa Erlangga adalah pilihan nasional. Dan ingat juga bahwa Pak Ridwan Kamil ini kan baru seumur jagung masuk di Golkar yang saya kira basis ideologisnya tidak terlampau kuat secara signifikan. Pindah dulu sekarang ke Mas Zaky karena 2 minggu setelah keluar dari Koalisi Perubahan, kita lihat Demokrat juga belum memutuskan akan kemana. Tapi Mas Zaky sudah kasih kode, katanya kata kuncinya itu wo. Nah masalahnya ini wo yang mana? Prabowo atau Pranowo? Ya kalau yang jelas seperti disampaikan oleh ketum kami Mas Ahaye ya satu, legowo. Oh iya, legowo. Jadi kita harus ikhlas ya. Kader-kader kami di seluruh Indonesia tadi juga baru ya kemarin dengan ada ribuan kader kami anggota dewan dari seluruh Indonesia yang hadir dalam BIMTEK tadi juga beliau menyampaikan kita tahu bahwa di masing-masing dapil ada preferensi yang berbeda. Kalau ke sini katanya akan menguntungkan untuk anggota dewan kami. Kalau ke sini misalnya, daerah inilah yang lebih untung secara basis dapil gitu. Nah sehingga beliau sampaikan, ya apapun keputusan nanti kita yang terbaik buat rakyat, bangsa dan negara. Nah itu yang kita pilih gitu. Meskipun nanti katakanlah akan ada kesulitan-kesulitan misalnya di dapil tertentu, ya kita harus legowo. Karena ini kan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jadi tidak semata kepentingan kita secara individu. Kita ingin bahwa negara ini benar-benar dipimpin oleh
capres dan cawapres yang terbaik gitu. Itu yang kita inginkan. Saat ini memang kita lihat sementara ya baik di Pak Ganjar, yang satu yaitu Pranowo, ya, di Bang Eriko Sotarduga juga orang yang baik. Kita lihat juga Pak Prabowo juga orang yang baik. Ya bagaimanapun kita Ya akan kalau berlabuh. dua-duanya baik, pilihnya gimana dong? Ya banyak hal Mbak gitu. Banyak hal. Pertama paling wow gitu. Nah, kalau kita melihat begini Mbak, bagaimanapun sudah kita sampaikan juga berulang kali. Pertama, bagaimana kita memiliki ruang nih yang lebih besar misalnya dalam bisa berkontribusi untuk pemenangan satu. Baik. Yang kedua adalah bagaimana setelah pemenangan kita juga punya kontribusi adalah mengisi kemenangan itu sendiri gitu. Oke. Tapi satu hal saya kembali tegaskan di sini karena masih banyak aja berseliweran, mohon maaf ya, kabar bohong maupun fitnah yang berseliweran. Nggak ada ceritanya Mbak, kita memasang posisi Mas AHY harus sebagai cawapres untuk masuk ke koalisi manapun. Baik. Kami sadar diri, kami anggota baru, kita akan ikuti aturan yang berlaku. Itulah namanya pemimpin dan partai yang punya adab. Oke. Jadi mengikuti adab di tempat dia berlabuh, punya kesepakatan apa, Asik termasuk di antara ini Mbak. Ya. Pilpres last minute ini ya, apakah di Bang Eriko, apakah di Bang Habib, mau last minute, mau minggu depan, ya kita ikutilah. Baik. Tergantung kesepakatan di koalisi masing-masing dan kita akan ikuti. Baik. Selain kesepakatan di koalisi masing-masing, yang belum sepakat juga adalah PKS sebetulnya. Nah, kodenya gimana? Hilalnya sudah terlihat belum? Lihat Purnama udah kelihatan hari ini. Kalau Anies kan oke, tapi Gus Iminnya sudah diterima belum? Kita akan bahas nanti pemirsa, kontroversi akan kembali. Ini framing ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.